Ya Habibi ya Muhammad. Ustaz, bagaimana hukumnya memberi rintangan atau polisi tidur di tengah jalan? Padahal dulu sewaktu saya ngaji, Kiai pernah berpesan, mohon beda jalan, kalau ada jalan di duri, kalau ada di jalan ada duri, disuruh buang katanya Kiai Ustaz. Memang ya Nabi SAW bersabda, iman itu sekian macamnya. Paling afdolnya la ilaha illallah, dan paling rendahnya membersihkan halangan atau duri di jalan. Ini syu'bah minal iman, ini bagian iman. Membersihkan duri di jalan, ada kayu, ada batu, kita ambil kayu itu supaya orang lewat aman. Kita ambil batu itu supaya orang lewat enggak kena batu, supaya enggak jatuh. Ini iman, ini pahala besar. Ini supaya kita paham ya, bahwa ibadah itu enggak hanya zikir. Ibadah itu enggak hanya sholat. Ini ibadah. Ini ta'ah. Ada batu, Anda berhenti, Anda ambil. Ini mungkin ini yang mengundang ridhonya Allah. Jangan Anda remehkan itu. Itu pahala besar. Sering kita ya ada pelang untuk orang yang dari musafir untuk melihat jalan arah Surabaya mana, arah Malang mana, arah Bali mana. Itu kadang-kadang tertutup dengan pohon, tertutup dengan daun. Itu enggak ada yang motong. Sehingga kita pun kadang-kadang kesulitan. Ini kemana arahnya ini? Karena ada daun-daun pohon yang menutupi itu. Kenapa? Enggak ada yang menyempatkan motong dahan itu sehingga orang mudah melihat arah. Itu pahala, itu ta'ah. Berapa banyak manfaat yang Anda berikan hanya motong itu. Orang mendapat berapa ratus orang, berapa ribu orang mendapatkan manfaat. Hal-hal yang semacam ini, hal-hal yang kita anggap kecil, tapi ini manfaatnya besar. Tentang polisi tidur udah diatur oleh pemerintah, ya, udah diatur oleh desa. Ketika kepala desa itu memberikan polisi tidur, karena di situ ada sekolahan, di situ ada pondok, maka Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikutinya. Nah, ketika ada orang buat polisi tidur sendiri di depan rumahnya, dibuat polisi tidur dan itu mengganggu, Anda bisa ngomong sama kepala desa supaya kepala desa yang melihat apakah ini diperlukan polisi tidur atau tidak. Apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus iktikaf di masjid saja Ustaz? Bagaimana kalau kita beribadah di musola atau di rumah? Apakah kita bisa mendapatkannya? Mohon maaf Ustaz, mohon penjelasannya dari hamba Allah di Mojokerto. Lailatul Qadar didapatkan bagi orang yang ibadah, ta'ah, ingat kepada Allah dimanapun Anda berada. Anda di masjid iktikaf, bahwa afdal, karena Nabi SAW 10 terakhir dia ada di masjid. Anda di musola, bagus. Anda di rumah, istimewa. Yang penting Anda ibadah sama Allah. Tidak harus dengan iktikaf. Iktikaf salah satu ibadah yang mulia, terutama di 10 terakhir. Karena Nabi Muhammad iktikaf. Tapi bagi perempuan, bagi orang yang susah untuk iktikaf di masjid semalam suntuk, maka Anda ibadah di rumah. Anda ibadah di mushola. Nah, supaya rumah Anda hidup dengan zikrullah dan Anda bisa mengajak keluarga, anak, istri untuk sama-sama menghidupkan. Jangan Anda ke masjid ibadah dan istri Anda nonton, lihat TV, lihat sinetron di TV. Nah, itu rugi. Baik, hidupkan rumah Anda dengan ibadah. Hidupkan rumah Anda dengan ta'ah. Yang penting Anda ta'ah. Ya. Bukan masuk ke masjid tapi di situ enggak baca Quran tapi tidur. La. Lailatul Qadar bagi orang ibadah, bagi orang yang ta'ah.